Halo Sobat San Agustin dimanapun berada, selamat datang kembali di Sunpod San Agustin Podcast di serba-serbi San Agustin. Nah, kali ini kita kedatangan seniman kalbar yang sangat luar biasa. Kira-kira siapa ya? Dan for your information, dia sebentar lagi akan menjadi bagian dari San Agustin. Ups, jangan sampai kelewatan informasinya di podcast kali ini. Mungkin aku mau sebut dulu namanya. Kira-kira udah siap belum pemirsa penonton di rumah? Inilah dia, Bang Aan Baget. Halo Bang, apa kabar? Siap, kabar baik. Gladio apa kabar juga? Puji Tuhan sehat Bang. Ini bersinar-sinar ya. Sepertinya jobnya makin banyak ini. Ternyata job berpengaruh banget ya dengan aura wajah Iya. ya. Nah, aku pribadi mengenal Bang Aan itu orangnya tuh powerful di panggung. Puji Tuhan. Dan aku bisa boleh ngatakan nyentrik nggak Bang kalau di panggung? Oh, banget harus. Powerful, nyentrik, dan tampilannya tuh terutama rambut tuh selalu berganti warna. Mungkin Bang Aan bisa bagi tips gitu. Kenapa Bang Aan memilih model seperti itu? Ya nyentrik gitu ya. Ya karena memang kita kalau sudah memilih jadi artis ya. Artis dalam tanda kutip artis Dayak, berarti kita harus on point dalam segala hal. Dan harus berani menjadi trendsetter dan juga berbeda dari yang lain. Kenapa kamu memilih jadi artis kalau kamu sama saja dengan yang lain? Oh iya betul. Itu aja poinnya. Supaya nampak berbeda. Ya, jadi kalau mau dinotis orang ya pertama harus berbeda. Apakah pro dan kontra ya itu harus diterima. Iya. Ini udah serius aja pembincangannya. Sedangkan Bang Aan belum memperkenalkan diri. Ya. Okay. Mungkin Bang Aan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sorry, terlupa. Ya. Baik, oke. Jadi nama panggung aja atau nama apa ini? Nama lengkap. Oke, baik. Jadi nama lengkap saya sebenarnya adalah Aan Andreas SPD MPD atau bisa juga Aan Andreas MPD. Kemudian Aan Baget itu adalah nama panggung saya dan memang nama saya dari sejak saya berkarir dulu saya sebagai penulis sebenarnya. Penulis cerpen, novel, puisi dan bisa diakses nggak Bang tulisan-tulisannya? Karena atau disimpan sendiri? Simpan sendiri. Nggak boleh nih. Ya. Disimpan sendiri karena memang dulu kan kalau kita nulis paling di buku doang gitu. Jadi yang jadi pembaca juga teman-teman. Jadi sudah berapa Bang kira-kira jumlahnya? Kalau cerpen saya dulu udah ada puluhan kali ya. Wow. Tetapi saya lupa kemana nyimpannya sekarang. Aduh. Mungkin masih ada di kampung kali, masih ada. Masih tersimpan. Jadi nama itu Aan Baget itu saya pakai dulu sebenarnya. Aan Baget ini berasal dari di asrama. Pernah di asrama enggak sih kalian? Aku pernah di asrama. Nah, di asrama. Abang di asrama mana dulu Bang? Saya asramanya kebetulan di Ngabang. Anak asrama. Halo, nih Bang. Ya. Asrama juga. Jadi asrama ya. Ya, jadi di asrama itu kan ada beberapa nama Aan. Oke. Jadi untuk memberi tanda kan harus lemari harus ada tandanya, baju juga harus kasih nama. Ya mau tidak mau akhirnya kita menuliskan nama daerah. Jadi saya termasuk memilih Baget itu nama kampung saya sebenarnya, kampung kelahiran. Oh, Baget itu nama daerah Bang ya? Iya. Kampung. Jadi jangan heran kalau di media sosial itu banyak ada Baget-Bagetnya, ya itu berarti satu kampung dengan saya. Bukan marga kan? Bukan. Aman, bukan. Banyak yang nanya itu marga. Makanya kalau udah pakai nama Baget, keluarga dengan Aan Baget enggak gitu. Jawab aja iya. Iya. Satu kampung kan keluarga biasanya kan. Nama Bang Aan tadi jelas bahwa itu nama panggung Bang Aan Baget. Tapi ketika kita searching di Instagram itu ada tulisan di foto profilnya itu adalah Apa Dayak. Nah, kok berbeda Bang? Kira-kira apa sih? Apa Dayak ini apa? Oke, baik, saya akan jelaskan. Apa Dayak ini sebenarnya brand terbaru. Brand terbaru? Ya, brand terbaru dari seorang Aan Baget. Baru aja kita rilis karena memang ada lagunya juga Apa Dayak. Sebenarnya dulu awalnya saya tidak mau buat lagu. Ya, tapi saya hanya ingin orang tahu bahwa sekarang saya itu bukan hanya sebagai artis, tetapi saya juga sebagai leader untuk anak-anak di manajemen. Jadi anak-anak manajemen itu mulai manggil saya dengan sebutan Apa. Jadi lebih enak. Jadi mereka ngerasa kalau saya itu adalah bapaknya mereka. Jadi di manajemen ngerasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Akhirnya ya udah mulai sekarang kita buat Apa Daya aja gitu. Dan ternyata nyaman aja ketika di live di TikTok juga mulai panggil Apa. Kemudian sekarang kemana-mana udah panggil Apa. Sebenarnya dengan nama Apa Daya ini agak beban sih sebenarnya. Banyak anak ya jadinya. Berarti kita harus jadi panutan benar-benar ini ya. Iya. Makanya aku bilang mereka enggak apa-apa ya Apa di panggung begini ya. Oh iya enggak apa-apa. Mereka tahu saya adalah bapaknya
musisi Dayak gitu saat ini untuk anak-anak saya di manajemen. Kalaupun bisa jadi apa daya untuk semua musisi di Kalbar yang muda ya puji Tuhan. Amin. Ya itu goal kita. Amin. Tetapi saat ini saya apa-apanya anak-anak yang ada di manajemen saya kayak Aldo Sagala yang sekarang lagi viral. Kemudian ada Titi LD, ada Luli Cedai. Jadi anak-anak itu semuanya di bawah naungan saya dan mereka semua manggil saya apa. Akhirnya istri saya juga dipanggil Uwe sekarang kalau Dayak Bahe mau kan. Nggak mau berarti. Mau nggak mau. Nanti Uwe-nya yang lain kan bingung. Iya. Nah, berarti abang kecil dan besar di Ngabang. Mungkin bisa diceritakan SD-nya di mana dulu. Oke. Saya kalau SD saya di kampung saya sendiri di Bingarabage, tapi memang sejak usia SMP saya sudah meninggalkan kampung halaman karena memang untuk mencari SMP yang menurut orang tua berkualitas. Orang tua saya paling sering masalah pendidikan. Jadi kita ada 4 bersaudara itu semuanya di asrama. Karena di zaman dulu itu banget. Di zaman saya dulu, di era saya gimana ya nyebutnya biar tidak kelihatan tua gitu ya. Nggak apa-apa bang, keluarkan aja bang. Di masa saya dulu ya kan jalan di kampung juga aksesnya jelek sekali, susah ya. Kemudian kalau masuk juga harus jalan kaki. Jadi sekolah terbaik menurut orang tua saya dulu adalah di asrama. Karena selain di sekolah kita juga dididik di asrama. Disiplin asrama itu memang membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi sejak usia 13 tahun ya, 13 14 12 tahun itu udah di asrama. Jauh dari orang tua berarti. Jauh dari orang tua. Wow. Dan di usia itu juga saya memilih untuk bekerja dengan pastor karena memang kondisi ekonomi orang tua juga tidak baik di masa kecil saya. Ya kita termasuk orang yang menengah ke bawah lah. Orang tua saya, ayah saya seorang guru SD. Ya namanya guru di zaman dulu ya. Belum ada seperti zaman sekarang ada apa ya? Sekarang itu ada sertifikasi dan tunjangan ini, tunjangan itu. Itu udah dinikmati adik saya. Ketika Ketika zaman adik saya sekolah, udah ada syukurnya begitu. Tetapi kalau di zaman saya belum. Tapi kita 4-4-nya adik-beradik memang semuanya di asrama. Dan memang di usia SMP saya sudah meninggalkan rumah dan jarang pulang juga karena ketika SMP saya bekerja dengan pastor. Saya membantu pastor bekerja juga. Kalau udah libur enggak pulang kerja. Berarti abang sejak SMP udah fight sendiri di Ngabang ya? Udah terbiasa hidup begitu. Kalau pulang ke kampung itu berapa tahun sekali bang? Pulang ke kampung ya kadang kalau SMP SMA sih masih ada sebulan sekali gitu ya, masih 2 bulan sekali. Tetapi ketika zaman kuliah itu saya 2 tahun sekali, hanya 2 kali saya pulang. Setelah itu sampai wisuda baru saya pulang. Wah. Ya. Berarti memang menghabiskan waktu jauh dari rumah. Iya, makanya sampai sekarang berarti. Iya, sampai sekarang. Makanya udah terbiasa gitu. Jadi nggak rindu. Ya mau rindu gimana lagi ya. Demi hidup kan. Nggak mau buat lagu tentang itu. Udah. Aku itu yang kurang update. Itu lagu yang berhasil buat saya nangis badai. Apa judulnya bang? Reho apa Uwe di situ. Itu berarti menceritakan kerinduan orang tua. Abang dengan orang tua. Jangan bahas itu. Ada, sorry. Mungkin musiknya. Enggak apa-apa. Maksudnya kalau di situ mellow gitu. Iya. Karena memang lagu itu tercipta waktu itu. Wah, ini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Pernah berada di posisi terendah. Saat itu kuliah? Kerja. Sudah selesai berkeluarga juga. Kemudian posisi terendah saat itu jatuh semua, mendekati Covid waktu itu ya. Sebelum Covid jatuh semua, saya pernah sakit hampir. Itu juga ya. Sakitnya pokoknya parah banget. Intinya posisi terendah, kemudian karir, pekerjaan juga hancur banget saat itu. Akhirnya saya diselamatkan oleh guru saya yang pernah juga waktu SMA nyelamatkan saya, guru rohani saya. Jadi setahun saya benar-benar healing ya, kata orang kan kalau healing ke puncak, ke pantai gitu. Kalau Unbaget healingnya enggak ke puncak tapi ke Bandol. Setahun full. Tahu Bandol enggak teman-teman? Tahu Bandol enggak? Nah, kalau enggak tahu Bandol nanti tanya Bang Aan di mana gitu ya. Soalnya di situ tempat healing kata Bang Aan. Iya, tempat healing terbaik untuk hati yang luka. Okay. Jadi kalau mental lagi down ke sana lah. Jadi saya sempat healing setahun full. Akhirnya ketika di posisi terendah itu saya tidak berhenti berkarya. Justru di situ lagu-lagu yang sakit-sakit itu tercipta tuh. Tetapi kalau dengar sekarang saya bilang pokoknya jangan nyanyikan. Saya bilang Aldo jangan nyanyikan. Aldo pernah nyanyikan. Saya enggak bisa itu kalau dengar lagu itu enggak bisa saya enggak netes air mata.
karena sakitnya itu kerasa gitu di lagu itu. Abang mengingat isi dari lagunya atau mengingat situasi ketika membuat lagunya? Perjuangan sampai ada di titik saat ini. Jadi maksudnya saya itu bukan sedih yang luka lagi, bukan. Tetapi saya tuh thanks God saya dibawa ke sini. Oke guys, berarti yang kalian lihat di panggung Bang Aan orangnya powerful dan sebagainya, itu adalah Bang Aan yang dulunya berada di titik paling rendah, betul Bang? Rendah Bang. Iya, jadi ketika kalian melihat Bang Aan senyum dan itu, kalian harus berbahagia karena kalian juga akhirnya senyum. Jangan sampai ketika kalian lihat Bang Aan senyum, kalian sedih. Iya, karena memang saya kalau misalnya kayak kegiatan OMK kan di Oh, berarti Skadi Abang aktif juga di OMK ya? dulunya. Maksudnya sekarang kalau yang mengisi acara di OMK, Oke. saya berusaha memberikan inspirasi juga, bukan hanya acara have fun-nya aja. Kayak kemarin di Sekadau, pernah saya di Stasi Amak itu saya berbagi kisah juga sih tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Intinya begini, apa yang saya dapat saat ini memang murni kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang mau jatuhkan mau apa, saya enggak khawatir. Kalau bukan maunya Tuhan enggak bisa. Kamu mau coba saya di sisi yang mana? Saya udah pernah alami semua. Saya pernah dapatkan semua posisi itu, yang paling rendah, yang paling sakit, dihianati orang, disakiti orang, itu udah yang paling sakit lah. Berarti sekarang tinggal menikmati. Ya, saya udah bahagia. Udah saya lewati semua. Puji Tuhan. Ya, bersama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, berangkat dari pengalaman tadi sekolah dan sebagainya, Ya. sejak kapan mulai terbesit pengen menjadi seorang seniman? Kalau seniman itu kan berangkat dari hobi. Oke. Ya memang dari kecil, karena saya punya om yang memang mantan frater. Jadi keluarga saya itu keluarga rohani semua. Mantan bruder ada, mantan frater ada, yang sekarang jadi pastor juga ada, suster juga ada, adik Berarti bapak. dari yang mantan hingga yang udah jadi pun ada. Udah, ada. Jadi memang bapak juga guru agama. Ya kakak juga guru agama. Jadi memang kalau kehidupan rohani di keluarga saya itu kehidupan tentang gerejawi ya. Oke. Itu udah jadi makanan sehari-hari. Nggak ke gereja berarti kena pukul. Duduk di gereja harus paling depan. Pokoknya aktif lah dulu, aktif di kegiatan sekolah minggu ya zaman dulu ya. Iya. Sekolah minggu, walaupun gereja jauh ya tetapi masih semangat. Tetap semangat itu walaupun jauh. Tetap ikut sesekali walaupun tidak bisa tiap hari, karena memang kita juga gereja susah. Dulu belum ada gereja. Akses mau ke gereja aja kita harus jalan 5 kilo. Wah, tapi tetap semangat. Semangat tetap. Itu guys, jadi kalian yang biasanya malas ke gereja cuman gara-gara hujan, termasuk saya sih Bang, karena saya tertampar juga mendengarnya. Nah, tadi kita lanjutkan bagaimana Abang mulai jatuh cinta dengan seni dan sebagainya. Ya itu berangkat dari hobi. Oke. Jadi saya tidak bisa bohongi kalau memang dunia musik, seni, lagu, musik lah ya. Apa sih namanya musik ya? Ya, musik. Ya musik. Itu memang hobi saya dari kecil. Alat musik pertama yang dimainkan apa Bang? Gitar. Gitar. Yang ngelatih siapa? Sendiri. Wah, Sendiri nyari tahu. Ya. Di asrama ya? Iya di asrama kan. Iya. Jadi gitar kan ada. Iya. Jadi buku gitar itu kan ada kan. Oh, yang lagu-lagu pop segala Ya, banyak ada chordnya juga. kunci-kunci yang mana kita pegang gitu kan. Nah, jadi saya pertama kali bisa main gitar, tapi sampai sekarang juga enggak bisa sih. Maksudnya enggak. Saya kalau dengan alat musik saya tuh gini, enggak tahu jelek atau tidak ya. Dengan alat musik saya tahu udah. Enggak mau diperdalam. Enggak mau, bukan tipe saya. Bukan tipe saya, kayaknya saya capek ya main. Udah tahu capek ya gitu. Kayak main gitar itu kan dulu kan sampai ini kan. Ya, ujung tangan ini ya, sampai mengeras gitu ya. mengeras Iya, gitu iya, kan. iya. Aduh sakit Sakit. gitu kan. Lama enggak main mulai lagi keras gitu. Jadi memang alat musik saya cukup tahu udah. Oke. Enggak mau tahu yang terlalu dalam. Padahal sebenarnya kesempatan itu ada. Kayak sekarang di studio alat musik tradisi sampai ke yang modern pun lengkap. ada gitu. Tapi saya enggak tertarik untuk itu gitu, karena memang passion saya bukan di situ. Bukan memainkan alat musik, tetapi memang passion saya dari dulu udah mau jadi artis gitu aja. Dan tercapai. Memang dulu sih mungkin ucapan kita waktu kecil ya, semoga saya bisa jadi artis Dayak, itu melihat lagu-lagu Dayak di zaman-zaman dulu, zaman Alvino DJ, zaman
mungkin Ella Beltra dulu, Iya. ya semua terinspirasi. Tapi kayaknya mimpi itu kayak hanya diucapkan gitu kan, bisa ndak kayak gitu gitu. Dan puji Tuhan bisa kan. Dan dari kecil hobi itu mulai, kemudian di SMP karena aktif di kegiatan gereja, ya tahulah anak asrama kan, suka tidak suka mau tidak mau Iya kan, harus. ya harus ada di situ. Tetapi saya suka. Akhirnya Bukan yang terpaksa berarti. Bang. bukan, puji Tuhan memang suka, dan kemudian di situ juga akhirnya dapat jodoh kan. Ya. Wow, OMK yang membuat. Bukan OMK, justru putra-putri altar Oh, putra-putri altar. Oh, masih kecil sekali itu, Bang. SMP. Udah dapat jodoh di situ. Ya jodoh yang sekarang ya di situ dapatnya. Wah. Ya, jadi Iya, memang iya. pertemuan dari kegiatan gereja juga gitu ya. Dan memang dimulai dari kegiatan gereja sih. Saya mulai tahu dunia seni itu dari kegiatan gereja. Menyanyi di gereja, jadi solo, Pemazmur begitu. pemazmur. Kor. Ya, Ah. di situ dulu. Saya paling hobi lah dulu. Paling hobi. Dan akhirnya kelas 3 SMP lagu pertama saya tercipta. Pertama kali saya pandai main gitar langsung saya ciptakan lagu. Berbahasa daerah, Dayak. Ya, berbahasa Dayak. Apa itu, Bang, judulnya, Bang? Baik berpisah dulu, mau perpisahan kelas 3 SMP. Oh, untuk acara perpisahan Iya. SMP begitu buat lagu. Iya, tujuannya dulu Oh. itu. Tujuannya dulu itu. Iya. Berarti apa istilahnya ya? Kelebihan Abang untuk menulis, atau apa istilahnya kalau bilang orang pandai menulis lirik itu ya? Bakat ya. Iya. Bakat Abang menulis lagu itu sejak SMP itu Abang gali atau Abang ya udah tulis aja gitu. Mengalir. Ya udah sebenarnya. Nggak ada yang ditreat, nggak ada. Memaksa nyari lirik yang Enggak. bagus gitu. Nggak. Memang kayak gimana ya, kalau makanya saya bilang sekarang you wanna kill me, you wanna kill my art, you cannot do that. Ya. Karena this is my soul. Ya. Ya. Karena memang jiwa saya gitu. Kamu mau cari celah untuk gimana sih Anbagi supaya kamu stop? Nggak bisa. Iya. Saya sambil sorry ya, sambil BAB aja di kepala saya udah lagu gitu. Sambil saya duduk aja kepala saya udah lagu. Sambil saya lagi di belakang panggung sambil nunggu show gitu, inspirasi ada aja. Berarti nafas Abang tuh Udah adalah seni ya. Iya, ada di musik situ. semua. Nah, sekarang memang udah di situ. Dan memang itu ternyata udah dari dulu, sebenarnya kode-kode alam itu udah dari dulu. Cuma memang kita belum dapat kesempatan, belum dapat wadah, dan orang tua juga kan dulu belum open minded kan. Mereka paling kepikirannya mau makan apa sih kamu dari seni? Karena dulu mintanya kuliahnya di ISI ya. Pernah pengen kuliah di ISI. Akhirnya orang tua tidak ISI izinkan. Jogja ya? Ya, memang di situ maunya dulu. Kemudian tidak diizinkan, akses juga belum ada. Akses di Jawa kan dulu masih sulit banget. Betul. Kebetulan kakak yang kuliah di Malang akhirnya ya kasih aja kesempatan di sana. Udah, jadi tidak pernah. Memang di album perpisahan SMP memang saya sih yang menulis cita-cita jadi guru bahasa Inggris. Oh, di ini ya apa biasanya? Di album kenangan. Album ya. Album. Ternyata kok saya buka, ternyata memang benar gitu. Tapi tidak juga yang ngebet banget. Ketika SMA saya malah pengennya jadi perawat. Sempat berubah berarti, Bang? Pernah berubah. Karena memang ketika SMA untuk bahasa Inggrisnya kurang intens ya menurut saya dulu. Kalau di SMP saya boleh sebut ya. Di SMP Manemas dulu memang guru bahasa Inggrisnya intens banget. Jadi kayak membuat kita benar-benar termotivasi untuk kamu bisa bahasa Inggris. Itu aja dulu. Pengen ngomong cas-cis bahasa Inggris gitu. Itu aja. Motivasi terbesar di situ aja. Tapi ketika SMA udah buyar. Akhirnya waktu itu kan hitsnya perawat gitu kan. Hitsnya perawat kan. Di zaman itu perawat enak kata orang kan. Akhirnya udah ketika SMA pilih IPA, padahal waktu zaman sekolah juga SMA jujur itu mungkin SMA itu adalah titik terendah, titik terhancur pendidikan saya. Apa? Kok bisa begitu, Bang? Karena saya tahu dunia bandel itu di SMA. SMA kelas berapa, Bang? Dari kelas 10. Startnya awal sekali. Iya. Ceritanya ya karena dulu saya kan pengennya di seminar. Jadi pastor. Nyarungkop. Pengennya dulu, iya nyarungkop, pengennya di situ. Karena kan
Om banyak pastor kan. Hmm. Jadi motivasi terbesar tetap mereka. Saya diajak ke Iya, gereja iya, terus. iya, benar. Lingkungan saya lingkungan kateketik semua. Iya. Katekis semua tuh di rumah. Bapak, om, semua guru agama. Ada suster juga di situ, ada pastor. Ya tetap motivasi saya seperti mereka Ya, kan. karena itu yang kita lihat dan Iya. kita jumpai setiap hari. Nah, dan ada satu om yang saat ini masih jadi pastor juga. Itu paling besar ininya pengaruhnya jadi pastor. Oke. Mau banget dari dulu. Memang soul ke arah berkeluarga justru dulu enggak ada. Walaupun sudah punya pacar. SD loh. Oh, SD. SMP udah tapi kan SMP zaman dulu kan beda pacaran SMP Oh dulu. iya. Nah, tetap ketika retret juga sekolah kita kan ada retret Iya. di Sanggau. Ya tetap kebetulan di situ pematerinya juga ternyata ketemu sama Om waktu itu Om masih frater. Makin jadi motivasi itu datang. Tetapi oke. Bapak sepertinya udah capek kali ya. Karena beberapa Om itu masuk ujungnya keluar gitu. Akhirnya daripada kamu seperti itu juga nghabiskan waktu ya. Kita enggak tahu pola pikir orang tua dulu, kita tidak bisa salahkan, tetapi itulah takdir hidup kita. Iya. Itulah jalannya Tuhan untuk kita kan. Nah, jalan Tuhan itu sweet gitu. Nah, awal mulainya Bang Aan Baget ini memulai apa istilahnya karir di dunia entertain itu kapan? Mulai serius itu sebenarnya mulai mau serius 2007. Tamat SMA ketemu Eva Belisima. Kawan SMA ya. Akhirnya kita planning mau rekaman dulu, rekamannya jauh. Di mana, Bang? Mau di Jogja. Wah. Padahal Kakona Studio udah ada loh. Dan saya itu relasi baik dengan istri saya sekarang kan. Sebenarnya, tetapi karena harga dulu kan sangat tinggi, rekaman 30 juta Per satu album. satu album. Satu album itu berapa lagu ya? 10. 10 ya. Itu termasuk video klip 30 juta. Itu udah mulai nulis lagu berarti SMA, udah mulai aktif Udah nulis. banyak. SMA udah banyak. Berapa tuh, Bang? Kalau SMA itu mungkin udah ada belasan lagu, 20-an kali. Dan itu belum ada yang lirik dari Ya, luar. Itu tadi hanya kawan Eva Belisima itu tadi. Oke. Ya, jadi Eva Belisima itu punya jasa besar terhadap saya di industri musik. Karena dia yang pertama kali percaya lagu saya itu bagus itu ya Eva Belisima. Dan akhirnya setelah itu diproduksi di mana? Di Jogja. Wah, berapa lagu itu, Bang? 10 lagu. 10 lagu di Jogja. Tetapi lagu dari saya itu kalau nggak salah 7 atau 5 kali ya. Sisanya dari Eva Belisima dan kawan-kawan juga. Intinya banyak lagu saya yang diproduksi dinyanyikan Eva. Harusnya kita berdua. Tetapi bapak saya ya itu tadi pilihannya mau makan apa kamu dari situ. Pilihan kamu mau rekaman atau mau kuliah. Ya udah saya milih kuliah dulu. Berarti saat itu masih ini ya, masih memilih bagaimana yang terbaik antara mendengar orang tua atau mengikuti kemauan kita sendiri. Iya. Ya, jadi waktu itu lebih memilih ya udah ikut orang tua dulu karena masih dihidupi orang tua gitu. Ya 2007 itu mulainya. 2007. Itu genrenya apa, Bang? Pop. Pop semua ya. Walaupun saya tahu suara saya jelek. Oh, Abang semua yang ngisi itu? Nyanyinya? Iya. Enggak. Oh, Kan Eva jadinya rekaman. berdua. Enggak jadi. Saya kan batal. Jadi semua lagu Abang ini dinyanyikan Kak Eva semua? Eva semua, ya. Jadi saya batal. Kemudian mulai terjun serius itu 2009. 2009. Mulai mengenal Fruity Loop. Makanya saya bilang kalau saya udah tahu aplikasi, saya tahu itu aja udah. Saya tahu Fruity Loop. Dari zaman kuliah Fruity Loop keluar itu baru Fruity Loop berapa ya? FL Studio 2 apa 1 kalau enggak salah. Jadi yang sekarang main FL Studio jangan sombong loh, Aan Baget udah tahu duluan. Nah, dengar tuh. Dengar tuh. Udah Ini tahu. Kayaknya ini suhunya FL Studio di Kalbar nih, Bang Aan. Tapi gitu tadi saya itu cukup tahu, udah pernah main FL, udah tahu. Yang Udah. penting bisa ngaransemen di situ. Iya, udah, tetapi jiwa aransemen saya enggak ada. Jangan tanya, saya enggak akan pernah suka dengan aransemen, tetapi saya suka mendengar aransemen orang. Tapi kalau nyuruh saya enggak punya ide sama sekali, nol. Enggak tahu otak saya gimana kalau tentang aransemen musik enggak dapat. Tapi saya udah tahu. Jadi dulu buat sendiri, rekam sendiri, tahu alat rekam apa dulu, aplikasi rekaman yang pakai laptop gitu aja. Sendiri itu. Semuanya sendiri. Cetak ini CD juga sendiri, kita cetak kalau enggak salah waktu itu 500, disebarin itu hanya di kampung sendiri. Udah terkenal di kampung aja, tapi orang kampung kita tahu kalau Aan Baget udah mau jadi. Kalau orang dulu kan nganggapnya kalau udah ada CD kan artis Dayak nih. Ya. Walaupun enggak ada label kan. Ya, ngelabelin diri sendiri aja lah. Nah,
Abang mulai memproduksi itu, apakah sudah berpikir bahwa ini akan saya bangun dengan apa istilahnya, niat yang besar sehingga menjadi perusahaan yang besar saat itu? Belum ada planning, hobi aja. Tapi modalnya Suka. dari mana, Bang? Sendiri. Wah, Saya modalnya saya kerja, ngimsi zaman kuliah ya, hasil itu saya buat untuk modal itu tadi. Ya hasil minjam-minjam. Kalau ada satu orang namanya Andi dengan Dara, orang Sintang, ya orang Pinoh bukan Sintang ya, orang Pinoh. Itu adalah orang-orang yang berjuang bersama saya. Jadi dulu yang menyelamatkan kita itu justru komunitas Katolik, anak muda Katolik Malang kalau nggak salah. Kita pinjam keyboard di situ. Romonya enggak gimana, pinjam aja keyboardnya gitu. Pinjam keyboard, kita bawa nih ke kos Abang dulu kuliah di Malang. Malang. Ya. Oke. Ya, jadi kita pinjam keyboard itu untuk ngerekam musik. Jadilah rekaman. Berarti produksinya di Malang semua saat itu, Bang. Iya. Wah. Waktu 2009. Tapi memasarkannya ke Kalimantan bagaimana? Ya pas pulang kita bawa. Oh, oke. Ya, pulang kita bawa. Oke. Ya akhirnya ya begitulah jadinya. Gimana ya? Kalau mau jadi sesuatu itu harus pede dulu sih. Harus yakin bahwa kalau ndak pede ndak dibuat kan. Iya, betul. Itunya kita pede, oh saya mau jadi artis, udah jadi artis gitu. Ini artis loh. Tapi bagaimana Abang menumbuhkan rasa kecintaan Abang terhadap Dayak, tapi Abang tinggal di Pulau Jawa? Itu kan pasti agak sulit ya dengan lingkungan kita yang mungkin tidak dalam tanda kutip sama dengan ketika kita di Kalimantan. Ya justru ketika kita tinggal di luar, kecintaan kita sangat besar terhadap budaya kita dan subsuku kita. Karena di sana kita kan minoritas. Iya. Mau tidak mau kita harus berani menampilkan jati diri kita. Dan puji Tuhan saya berada di kampus multikultural yang memang menghargai semua budaya senusantara. Jadi itu miniaturnya Indonesia. Mereka punya kegiatan festival budaya setiap tahun. Berarti Abang sudah pernah tampil di sana bawa lagu Dayak saat itu? Saya dulu nari justru. Oh, nari juga Bang. Iya. Justru Wah, dulu. banyak sekali ini talentanya. Nari, buat musik, buat lagu. Wah, semua disikat sama Bang Aan. Kalau tentang Dayak saya kuasai sih. Hanya memang alat musik saja yang saya tahu seadanya. Kalau tari dari zaman kuliah. Kemudian nyanyi itu justru di awal-awal itu justru kurang dapat kepercayaan dari orang-orang. Ya diketawain. Ya kayak orang gimana kalau kita memulai sesuatu kan tidak semua orang yang langsung support, ada yang meremehkan juga. Itu bawa lagu sendiri waktu itu. Iya. Saya konsepnya kalau dulu memang harus selalu bawa lagu sendiri sih. Komenan yang Abang ingat sampai sekarang apa? Ketika orang lain mulai mendengar lagu Abang saat itu. Oh, rata-rata kalau yang saya dengar ya, Iya, karena kan iya. dulu tidak ada media sosial Iya, kayak sekarang. Kejam sekali, tapi rata-rata bagus sih. Istilahnya orang-orang itu ya salut, kok kamu bisa gitu. Kalau dulu salut banget loh. Sekarang kan Apresiasinya tinggi berarti iya, dulu kalau ya. zaman sekarang kan kita bisa hanya jengget-jengget gitar rilis di media sosial jadi. Kalau zaman dulu itu kan sesuatu Wah. yang berat banget kalau kamu bisa ada di titik itu sampai ngeluarkan CD gitu yang Iya, bisa iya, iya, dipasarkan. Udah orang akan menghargai kamu banget dan orang tua bangga dengan hal kayak gitu. Walaupun kalau diingat-ingat sekarang ya aduh segitunya amat gitu. Ngebet banget jadi artis benar juga gitu. Ada juga sih yang ya pasti ada juga orang yang akan menganggap remeh. Tidak pernah diungkapkan sih menganggap remeh itu ada. Hujatan justru terjadi di sekarang di era digital. Ya, jadi 2009 mulai produksi itu mandiri, suka-suka dan hanya kampung saja yang tahu, orang-orang daerah dan orang Pinoh. Wah. Karena saya kan di situ ada penyanyi orang Pinoh satu orang. Saya berdua satu album dengan Dara tadi ya. Jadi di Pinoh itu justru di kampung dia. Iya. Justru di kampung dia orang udah tahu saya. Wah. Di kampung dia tadi karena hanya dipasarkan di kampung Ya, dia. karena kasetnya kan satunya isinya kalian berdua ya. Iya, jadi di situ. Itu hanya musik aja atau dengan video klipnya? Ada video klip. Wah. Video klipnya berarti ada tim Abang di Aduh, Malang. enggak ada tim-timan zaman dulu. Kita siapa yang bisa video, tahu enggak kameranya tuh kita minjam. Handycam. Handycam. Ya, amatiran berarti ya. Iya, dan sama kamera digital ya zaman dulu ya. Oh iya.
Minjam, semuanya minjam. Pokoknya semua orang yang mau minjamin. Yang penting ada gambar kita lah di situ. Iya, tetap. Edit-editan nanti. Nah, nanti edit sendiri. Oh, Jadi Aan Baget ini editor juga dulu, mixing Sedap, mastering juga udah pernah ngadapi gitu. Jadi malas aja gitu kalau mau dikembangkan terlalu jauh, nanti tidak fokus. Benar. Saya kan orangnya tidak ingin ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Saya justru zaman kuliah itu sebelum ngeluarkan lagu itu saya fokus nulis. Nulis Novel. lirik, novel. Ya, saya lebih suka nulis. Makanya sebenarnya kalau orang tahu saya yang dulu, saya adalah orang yang introvert. Di kamar begitu pulang Ya. dari kampus langsung ngetik. Jadi introvert. Tetapi keluar semua lewat itu. Tetapi ternyata ekstrovertnya itu mulai setelah karyanya berupa lagu. Tapi ketika berupa cerpen, berupa puisi, berupa novel, itu dulunya memang jadi orang introvert benar sih. Kerjaan saya itu borong novel di pasar buku. Novel-novel sampai Laskar Pelangi itu saya punya tetraloginya. Saya baca habis itu. Berarti ngoleksi buku banyak sekali. Banyak, tapi sayangnya waktu pulang nggak bisa diangkut, mahal kan. Iya. Akhirnya saya ikhlaskan, saya bagi-bagikan. Novel saya banyak. Saya dulu pembaca handal lah. Hobi baca novel. Kadang novel itu bisa, satu novel itu 2 hari atau 3 hari selesai. Pantasan idenya banyak sekali Bang Ani. Buku yang dibaca juga banyak. Tinggal diterjemahkan dengan bahasa Dayak mungkin bisa menjadi banyak lirik. Ya, jadi memang hobi baca dari dulu sih, dari SD. Kalau saya hobi baca itu dari SD. Karena memang bapak ya guru juga ya. Setiap hari ya asupan ke kita itu buku-buku cerita dan kita suka. Bukan yang terpaksa. Bukan. Begitu. Ada buku cerita itu memang suka sekali. Saya suka membaca itu dari SD, tapi sekarang udah malas kayaknya ya. Tapi enggak apa-apa kan banyak, udah banyak yang disimpan. Iya. Nah, setelah kita mendengar Bang Aan bercerita tentang bagaimana pengalamannya memulai karirnya di dunia seni, musik, dan menulis lagu, mungkin apakah setelah itu Abang ada mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan entah itu di Kalimantan atau di luar Kalimantan? Di Jawa kompetisi saya ikut berapa kali ya, tapi enggak menang terus ya. Jadi makanya saya bilang saya tuh enggak pede kalau orang bilang suara kamu bagus, enggak, suara saya jelek. Saya bilang pas-pasan. Cuma enggak tahu rezeki saya ini di dunia industri musik, di dunia entertainment ini sebagus ini. Saya bilang makanya cara saya adalah berkolaborasi. Saya sadar, makanya orang bilang mau hina suara saya enggak bisa. Saya udah tahu suara saya jelek. Kamu mau hina yang mana lagi? Saya bilang. Kamu mau suruh suara saya kayak anak-anak buah saya, justru anak buah saya keren semua ya. Mau suruh suara saya kayak Aldo Sagala, saya bilang. Mau suruh suara saya kayak Loli, kayak Kalista, nggak bisa, saya bilang. Saya udah sadar suara saya jelek, saya bilang. Makanya saya tahu genre mana yang cocok untuk saya. Iya. Nggak bisa saya paksakan. Saya udah tahu. Intinya kurangnya saya udah saya miliki, udah saya rangkum, udah saya cintai. Jadi kamu mau dikte kekurangan saya satu persatu enggak perlu lagi, saya bilang. Kurangnya aja sudah dicintai. Iya, karena memang untuk, saya bilang tadi kan, untuk hidup bahagia itu ya mencintai kekurangan kita. Ya, memang harus begitu dulu. Memang kadang yang paling berat itu adalah mencintai diri sendiri. Mencintai orang lain itu enak yang ngebucin gitu kan. Sekarang coba bucin dengan diri. Nah, cepat ya. Pikiran kan. Sekarang bucin dengan diri sendiri itu pernah enggak? Bucin dengan diri sendiri. Kalau ngobrol dengan saya itu kayaknya 1 hari enggak selesai ya. Enggak apa-apa Bang. Nanti kita tambah lagi memori supaya bisa nambah lagi. Ya karena memang kalau saya orang taunya saya itu mungkin kayak tadi malam saya coba live serius. Enggak tahu kenapa. Coba aja gitu mau ngobrol serius lagi, akhirnya orang-orang kaget. Oh ternyata Bang Aan Baget kalau ngomong serius kayak gini gitu. Iya, saya juga kaget ketika abang nih ngomong saya baca novel, nulis buku dan sebagainya itu. Wah, bukan Bang Aan yang aku lihat di atas panggung itu loh Bang. Iya, jadi di sini banyak nih udah dibuat video seperti ini lagi, udah kebongkar semuanya. Enggak apa-apa. Ya. Tetapi kawan-kawan SMP, SMA itu tahu. Saya termasuk culun dulu ya, SMP. Termasuk orang yang ikut aturan, kaos kaki segini saya ikut, kacamataan, makanya orang selalu bilang yang kecil hitam jelek, itu pasti. Kecil hitam jelek pasti Iya. Bang Aan. Iya. Itu zaman SMP ya, kayak kacamata gitu kan. Berarti sering kena bully juga dulu Bang. Enggak, orang enggak berani bully saya. Oh, enggak berani. Kecil-kecil saya sengit juga dari dulu. Seram. Walaupun kecil saya ketua asrama loh. Wah. Berapa tahun Bang?
2 tahun berturut-turut. Kelas 1 enggak mungkin jadi ketua Iya, kan. iya. Jadi kelas 2, kelas 3 full terpilih terus tuh jadi ketua asrama. Karena terbukti ketika tugas di gereja selalu bagus. Oh, Nah. bisa membawa teman-temannya untuk Ya, hobi nge-leader itu dari dulu. Oh. Tahu enggak, saya mungkin pernah di SD itu dipercaya nge-leader satu SD itu. Satu SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, posisi saya memang udah kelas 6. Iya. Jadi mungkin kalau SD kan ada ketua OSIS dan segala macam, masih di kampung juga. Tapi saya dipercaya untuk lebih sering nge-leader gitu. Kayak mimpin barisan atau apa gitu kan. Lebih sering. Berarti dari kecil udah diberikan tanggung jawab untuk merangkul banyak orang Iya. itu. Dan itu Abang jalankan dengan Senang hati. senang hati. Senang hati. Memang dari dulu. Kayak main gitu, main perang-perangan, saya jadi ketuanya dulu. Iya, zaman dulu kan iya. Main perang-perangan pakai itu kan. Iya. Jadi naluri leadershipnya itu udah dari sejak dulu kayaknya, sejak di kampung. Yang ngajak main kemana pasti saya. Yang ngajak ke hutan, yuk ke hutan kita nyari tengkawang gitu. Saya, yang lain ngikut gitu. Dari dulu. Nanti orang tua teman yang marah kita yang Nah, kena. itu betul. Itu kisah banyak sekali. Jadi memang leader itu udah dari dulu. Saya tuh juga baru ingat, oh ternyata iya ya. Dan di SD itu pernah saya punya cerita konyol. Satu SD itu libur hanya gara-gara saya. Ah, gimana tuh Bang? Seram sekali. Satu. Zaman dulu kan di pasar saya itu ada lapangan pesawat terbang. Oke. Karena ada rumah sakit besar dulu. Punya misionaris gitu. Punya misionaris. Nah, jadi waktu itu helikopter mau datang nih. Jadi saya buatlah pengumuman kalau besok kita libur mau lihat helikopter gitu. Satu sekolah nggak masuk. Gurunya masuk tapi. Gurunya masuk, termasuk bapak saya datang. Ini kenapa libur? Kan katanya katanya libur, anak-anak mau lihat helikopter hari ini. Dan itu terjadi di SD dan di podcast ini. Sekuat apa sih power Bang Aan sampai bisa meliburkan satu sekolah itu? Itu juga saya kaget, itu pernah terjadi. Dan kawan saya itu sekarang dosen di Sintang ya, di STKIP ya, Sintang itu ya. Itu kalau ketemu masih ingat enggak kalau ngeliburkan sekolah gara-gara helikopter deh. Jadi ingat terus. Saya baru sadar, oh iya ya ternyata segitunya saya dari kecil gitu diinikan orang itu. Jadi memang pernah punya cerita begitu. Ya itu konyol lah. Wah, kalau kita kulik satu-satu dari masa kecil Bang Ani kayaknya seru. Tapi memang kita harus move ke beberapa hal yang mau kita tanyakan. Kalau cerita itu enggak akan selesai. Banyak cerita konyol saya, banyak cerita seru saya. Tapi walaupun di balik kekonyolan itu ada motivasinya Bang. Iya. Jadi kita banyak ngambil nilai juga. Iya, puji Tuhan sih. Saya selalu bisa ambil itu sih. Nah, pertama kali ikut kompetisi dan Abang juara itu kapan? Juara tapi bukan juara 1 ya. Iya. Saya justru disuruh istri saya yang sekarang Ketika sudah berkeluarga? Belum. Oh belum, masih pacaran. Masih pacaran. Udah putus waktu itu ya. Aduh. Pacaran lagi dan menikah. Ya, kemudian tahun 2013. Itu Itu naik dango di Kabupaten Landak. Kan kita ada 3 kabupaten, Mempawah, Landak sama Kuburaya. Dan itu saya dengan PD-nya harus ikut. Padahal di kampus saya juga udah pernah jadi paduan suara mahasiswa yang nyanyi-nyanyi digaji. Tapi kan berkelompok. Iya, dan suara saya sudah dibentuk ngebas. Itu berjalan selama 2 tahun. Jadi teknik saya menyanyi ya tekniknya paduan suara. Wah, beda sekali dengan yang solois. Dan saya harus lomba, dihajar habis-habisan di Kakonan Studio. Ya, yang itu tadi ya Bang Wawan itu Purnawirawan, memang orang tidak banyak tahu tentang beliau, tetapi beliau ini punya teknik yang luar biasa. Harus saya hancurkan dulu tuh. Ya kayak kemarin saya hancurkan mereka. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya pernah ngalami. Iya. Nah, sama kayak yang si Doni kemarin yang peserta itu, suara awalnya juga paduan suara banget. Kita pecah tuh. Jadilah seperti itu. Nah, naik dango itu saya juara 3. Abang utusan dari Kecamatan Ngabang. Kabupaten Landak. Kan per kecamatan dia kan, kecamatan di 3 kabupaten. Bahkan saya ketika lomba itu saya udah nyanyi jam 2 subuh. Zaman dulu rame pesertanya. Jam 2 subuh? Iya, itu nyanyi jam 2 subuh. Gimana mau Jadi saya itu bukan udah ndak expect lagi kalau saya menang.
Habis nyanyi saya pulang. Dan ndak ada mikir juara lah ya. Nggak mungkin. Pokoknya nyanyi aja lah. Iya, tetapi nyanyi sesuai dengan yang mereka arahkan. Ya. Tetap dengan baik gitu. Mereka sih bilang, bagus ya, bagus. Oh puji Tuhan, saya bilang, tapi saya nggak yakin juara ada jam 2 subuh. Nyanyi dengan peserta sebanyak itu, sekitar 70-an. Satu kecamatan ngirim 2 sampai 3 dulu. Itu masih tahap audisi ya? Oh, nggak ada audition dulu, langsung aja. Oh. Langsung diambil juara 1 juara 2 Iya. dari 70-an tadi itu. Iya, langsung. Rame banget 70-an kalau enggak salah. Abang urutan ke berapa waktu itu? Saya itu urutannya udah jauh banget, udah ke hampir-hampir terakhir ke 40 ke berapa. Biasanya kan itu kan juri kan udah capek kan? Iya. Tapi masih bisa mendengar suara Bang Aan yang masuk ke juara 3 itu berarti memang punya suara yang bisa membuat hati orang tergugah. Ya mungkin itulah rezeki ya. Iya, itulah iya, rezeki iya, kita. iya. Jadi waktu itu saya udah enggak expect menang. 70 itu kan asal putra putri, 70 putra putri ya. Udah enggak expect menang, saya pulang. Saya pulang nih ke Ngabang karena kan saya masih jadi guru kan. Oh, Jadi iya. paginya harus ngajar. Jadi habis nyanyi itu saya pulang karena besok pagi saya harus ngajar. Kemudian ternyata pas di jalan pulang itu kan langsung diumumkan nih, karena kan udah subuh, saya enggak mungkin pulang lebih subuh lagi kan, jauh juga dari Pahuman ke Ngabang kan. Oh, acaranya di Pahuman. Ya di rumah Radang Saham itu, kemudian Pak Adrianus dulu masih bupati. Jadi saya pulang, di perjalanan pulang mereka SMS. Oh, SMS zaman itu Ya ya? zaman dulu SMS ya. Selamat katanya juara 3 Solo Putra. Hah? Saya bilang, bisa nak kamu balik lagi? Nggak bisa, saya sudah di perjalanan. Ya udah yang nerima piala perwakilan aja. Jadi di situ setelah juara di situ akhirnya agak dini juga sih, akhirnya diakhiri lah diakhiri lah ini saya gimana ya, berkiprah di dunia festival. Berarti nggak ikut kompetisi lagi? Enggak, karena setelah itu akhirnya beri kesempatan bergabung dengan Kakonan Studio. Okay. Ya, karena mereka mentor juga. Minum dulu bentar. Oh ya, minum dulu Bang, aku juga minum. Jadi habis menang itu, memang di Kakonan Studio ini dulunya ya, yang direkrut mereka adalah pemenang-pemenang. Dari kompetisi-kompetisi. Iya, kompetisi. Mereka tidak ambil orang yang langsung gitu, tetapi harus ada validasinya dulu. Oh dia pernah menang ini, baru mereka ambil. Cara mereka dulu sebelum saya masuk. Nah, akhirnya harus berakhirlah kiprah saya di dunia festival kompetisi. Itulah pertama dan terakhir kompetisi saya di Lagu Dayak. 2013. Itu pertama dan terakhir dan juara 3. Pertama dan terakhir. Ya. Dan memang enggak tahu, rezeki saya selalu di angka 3 sih. Saya anak ketiga, istri anak ketiga, anak saya 3, nomor rumah juga 3. Istri jangan 3 ya Bang. Jangan. Ampun. Sorry kak. Gladio yang bertanggung jawab. Ya, aman. Nah setelah itu masuk ke Kakondan. Ya, karena memang Cynthia udah kenal saya dari SMP kan. Dia udah tahu saya punya karya. Ya udah, tinggal dengan Bang Wan komunikasi, Bang ini ada karya saya. Udah kita rekam aja semua karyamu itu, karena dirasa bagus gitu kan. Terbukti ketika di RY TV kan up semua lagunya. Iya. Yang lagu Gali Jauman Kau itu perdana di Kakondan Studio, kemudian lagunya Wing yang Tajur itu kan saya yang ciptakan. Puji Tuhan up semua gitu sampai hari ini. Dan itu abang posisi abang di Kakondan Studio sebagai apa? Dulunya? Iya. Masih penyanyi aja sih. Penyanyi aja ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang semuanya kayaknya ya. Produser juga. Manajer. Karena memang kita di situ studio keluarga sih sebenarnya awalnya. Tapi sudah punya payung hukum. Udah. Jadi CV Kakondan Studio. Kita CV di situ ya. Jadi bukan hanya studio, sebenarnya ada pembulatan alat musik tradisional juga. Karena bapak mertua memang pandai juga membuat alat musik. Jadi di Kabupaten Landak yang buat alat musik tradisional itu hanya di Kakondan Studio yang resmi, yang sudah punya payung hukum. Kalau mau pesan pun di situ aman. Udah bekerja sama dengan dinas pendidikan juga. Ya aman. Dan memang Kakondan Studio juga dulu bekerja sama dengan dinas pariwisata. Buat lagu dengan dinas pariwisata dulu gitu kan.
di zaman-zaman mereka. Udah. Nah, tadi abang sempat menyinggung profesi abang juga sebagai guru. Nah, mungkin abang bisa ceritakan sedikit bagaimana itu abang di satu sisi abang sebagai ya istilahnya entertain, yang satu sebagai tenaga pendidik sebagai guru. Iya. Harus punya 2 karakter kan. Iya itu. Sebenarnya dulu ketika jadi guru, ya saya fokus guru. Makanya saya bilang tadi saya tidak bisa ambil sesuatu itu, mau ambil ini, mau ambil itu, ambil ini, ambil itu gitu. Nggak mau. Ketika jadi guru saya fokus jadi guru. Saya dedikasikan diri saya 100% jadi guru. Seni apakah berjalan. Tetapi dulu saya anggap sebagai sampingan. Oke. Dulu menyanyi wedding. Oke. Yang mulai dibayar 50.000 per event. Ya. Bukan per lagu. Bukan, enak sekali per lagu. Nyanyinya itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam loh. Oke. Ya. Itu dibagi lagi itu sama teman-teman yang organ tunggalnya. Enggak. Oh, organ tunggal udah dapat bayaran, kitanya yang penyanyi ini kadang pernah dapat 50.000, paling tinggi 150. Tapi senang aja. That's my word kan? Yes. Itu dunia saya udah senang. Nggak tahu dari situ lah akhirnya mulai senang banget Kakonan Studio yang mengenalkan dunia panggung. Akhirnya saya mulai ikut, sering ikut juga. Dan kemudian ketika menang tadi baru mulai job itu naik bayarannya. Menang jadi juara 3 baru bayaran naik ke angka 500.000. Karena setelah ikut kompetisi kan exposure-nya jadi luas. Orang melihat, oh ini siapa sih, ini siapa sih. Menurut orang ada yang dipromosikan gitu kan, ini juara ini. Walaupun jelek suaranya gitu. Nah. Ya. Dan kemudian bayaran pertama saya paling besar itu di Pino. Jauh sekali job sampai ke Pino saat itu. Iya, 2015. Wah, tapi masih jadi guru juga saat itu. Masih. Dan memang saat itu saya fokus jadi guru. Ya begitu begitu cara ngimbanginya. Jadi pagi saya ngajar, siang kalau ada job. Memang kalau job wedding sih enggak berhenti ya. Iya, seminggu itu bisa 2-3 kali. 2-3 kali, tapi bayarannya ya segitu dulu ya. Enggak tahu, semoga sekarang lebih terjamin ya, mereka lebih enak lah bayarannya. Lebih enak bayarannya. Enggak kayak zaman kita dulu. Jadi di situ mengenalkan dunia panggung, akhirnya mulai tertarik. Tidak pernah berpikir juga akan memilih profesi ini sebagai penyanyi profesional. Penyanyi ya, gimana sih nyebutnya? Malu saya kalau apa, Bang. Kalau saya nyebut penyanyi. Saya harus mengakui itu, dan semua orang mengenal abang sebagai seorang penyanyi. Iya. Walaupun abang juga nulis. Ya jadi Jadi ketika di guru tadi saya fokus jadi guru, kemudian penyanyi hanya Job sebagai side ya. job side. Dan tidak pernah expect sih akan jadi seperti yang Sekarang. Itu seiring berjalannya waktu aja. Kadang-kadang nih mau telajak ngomong Aan banget. banyak banget. Jadi mereka mikirnya nama saya itu banget gitu, karena Baget itu kan nama daerah. Iya. Karena yang enggak tahu daerah di daerah Landak gitu ya. Nah, di awal tadi itu saya udah mention ada seorang bintang tamu, artis yang saat ini sedang populer di Kalimantan Barat. Amin. Amin. Dan juga dia merupakan salah seorang bakal, tapi kayaknya udah diterima deh. Tinggal nunggu waktunya aja. Bagian dari San Agustin. Iya. Soalnya beberapa hari lalu tuh saya melihat di beberapa media sosial itu ada Sudah mulai video notice gitu ya. Saya akan bekerja sebagai dotit. Mungkin orangnya bisa langsung kasih kita klarifikasi. Iya, baik. Jadi memang mulai tahun ini sebenarnya ya. Oke. Sebenarnya per April kemarin kalau tanda tangan itu saya akan bergabung bersama di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo sebagai dosen. Wah, Pak dosen. Artis, Pak dosen. Wah, lengkap sekali. Kembali lagi, dulu jadi guru, sekarang jadi guru lagi. Oh iya, benar. Diminta bergabung juga di media center ya. Media centernya San Agustin. Sebenarnya mulai April udah boleh bergabung, tetapi karena jadwal udah masuk sampai bulan Juni, ya mau tidak mau untuk sementara saya kemarin minta untuk didispensasi lah. Apa yang bisa saya kerjakan dulu begitu, jangan dulu di dosennya, nanti semester baru aja. Karena kalau di sana saya harus fokus ngajar gitu kan. Saya kalau udah dikasih kepercayaan, saya enggak mau main-main. Ya. Dan puji Tuhan ternyata yang luar biasa, saya bukan ini ya, bukan karena saya diterima di sini. Tetapi saya menerima ini ada alasannya.
Kenapa saya mau di San Agustin? Ada alasan yang paling luar biasa yang Apa tuh Bang? tidak akan saya dapatkan di tempat lain. Karena di sini profesi saya dihargai. Ya, popularitas saya ada harganya di sini. Dalam arti saya dikasih wadah. Oke. Apakah ada kampus-kampus lain? Ada. Kampus lain sebelumnya jadi alternatif saya untuk jadi dosen itu ada, tetapi di situ saya jadi dosen doang. Ngapain? Oke. Sedangkan di sini kan saya bisa explore diri saya, kemudian wadah untuk saya sebagai seniman masih dibuka, bahkan saya diberi kesempatan untuk berkembang juga di sini seperti yang Romo bilang, silakan. Ya, itu yang membuat saya memilih San Agustin. Dan memang saya lihat juga di sini semakin kesini saya semakin tahu. Ya, sekalian promosi juga. Kalau saya bilang kalau saya udah tahu sesuatu, saya udah fanatik, bahaya. Ya. Dan pengaruhnya itu bahaya. Saya hanya bilang memang satu-satunya kampus, saya berani ngomong sekarang, satu-satunya kampus yang memberikan wadah terhadap mahasiswa untuk berekspresi dan menggali skill secara penuh gitu di San Agustin. Yang baru saya lihat ya, satu-satunya. Saya belum lihat kampus yang lain, tetapi yang saya tahu baru di sini. Dan kebetulan anak manajemen saya kan dari beberapa kampus yang ada di Kalimantan Barat. Oh ya. Jadi saya tahu, percaya atau tidak, mereka punya keinginan seandainya bisa pindah di situ, ya seru kayaknya. Halo, yang masih kelas 3 SMA dengar nih Bang Aan ngomong supaya kalian bisa melihat istilahnya bayangan setelah kalian nanti masuk ke San Agustin tuh kalian akan diwadahi dengan begitu banyak fasilitas yang tentunya akan menunjang bakat-bakat kalian. Iya. Dan bukan hanya nyanyi ya. Iya. Setelah ini ya kita open lah untuk semua skill. Intinya di San Agustin kayaknya udah mulai cikal bakal ini mau nunjukin bahwa kamu hidup bukan dari akademismu saja. Oke. Akademis itu hanya sebagai tanda. Benar kata orang ya. Ini kata orang. Ijazah itu hanya sebagai bukti bahwa kamu pernah sekolah. Ya. Tetapi bukan jaminan bahwa kamu berpendidikan atau punya skill. Iya. Nggak ada jaminan. IP kamu mau setinggi apa. Makanya saya bilang kemarin dengan trio ya, saya pernah bilang ya, IPK saya bukan IPK yang bagus ketika saya S2. Ya, tetapi kalau untuk skill saya bisa adu. Untuk bahasa Inggris sendiri di bidang saya pernah melakukan penelitian di sekolah. 1 bulan saya push anak-anak yang benar-benar tidak tahu bahasa Inggris, anak-anak yang nakal. Karena untuk bahasa Inggris harus anak yang nakal. Anak yang pendiam jangan, kau nggak usah belajar bahasa Inggris anak. Saya udah bilang, kalau kamu hanya adu skill yang hanya nulis ini enggak penting. Ya, 30 hari mereka saya push untuk be brave to speak in English. Oke. Jadi tuh anak yang nakal tadi tuh. Iya, sekarang dia udah kerja di Bali. Wow. Dan dia juga memiliki kuliah di sana. Dan puji Tuhan dia disupport karena kakaknya nikah dengan orang Belanda 1, orang Australia 1. Makin Englishnya makin better than me lah. Wah. Nah, oh sebentar. Tadi belum di notice juga dosennya dosen bahasa Inggris loh ya guys. Bahasa Inggris. Bang Aan tuh nyiptakan lagu bahasa Dayak, tapi backgroundnya yang kuat itu bahasa Inggris. Tetapi tidak suka dengan lagu bahasa Inggris dan tidak tahu satu pun lagu bahasa Inggris kecuali zaman kuliah aja ya. Karena zaman kuliah kan harus tahu lagu bahasa Inggris. Saya tahu lah lagu Westlife, Josh Groban, lagu Christian Bautista, itu doang. Tetapi selebihnya kalau tahu lagu sekarang ini kayak Aldo Sagala itu kan sekarang yang pencinta lagu bahasa Inggris banget. Ini lagu ini enggak tahu saya bilang. Enggak tahu lagu itu. Saya cuma mencintai lagu saya sendiri gitu aja. Ya. Tapi nanti pas jadi dosen enggak pakai baju yang panggung kan, Bang? Diizinkan enggak pakai baju itu jadi dosen paling nyentrik nanti ya. Rambutnya enggak warna-warni. Kita tanya Romo izinkan enggak kalau misalnya nanti An Baget itu pakai kostum nyentriknya jadi dosen. Bisa juga kan? Tetapi enggak. Pastinya profesional. Ya, nanti itu kan hanya kebutuhan panggung saja. Nah, bagi kalian yang mau foto dengan Bang Aan, kuliah di San Agustin, enggak perlu kalian tunggu ada gawai, bisa ketemu di habis kelas setiap hari. Betul enggak, Bang? Boleh kan foto? Boleh. Eksis, tetapi kayaknya foto nanti orang-orang bosan gitu ya. Karena bawaannya Aan Baget di luar itu ketika profesi yang lain itu enggak artis banget.
Ya nggak artis banget gitu istilahnya. Ya orang akan lihat oh biasa aja gitu. Biasa aja. Ya memang orang niat foto aja enggak. Iya. Serius. Jadi mungkin saya itu satu-satunya artis ketika saya berbaju santai itu niat orang berfoto itu enggak ada Nggak ada. karena aslinya emang jelek kan. Aku nggak iyakan juga ya bang, aku cuma dengar aja. Iya, karena memang begitu. Jadi orang niat foto itu ya ketika di panggung aja. Iya. Atau mungkin di tempat yang baru saya kunjungi. Tetapi kalau di tempat kerja, puji Tuhan saya bisa profesional sih. Dan anak-anak saya tidak buka peluang untuk memandang saya di situ sebagai artis. Ya. Tetapi ada satu kesempatan mungkin kita harus pakai profesi itu misalnya buat konten atau buat apapun itu. Oke, kamu harus pandang profesi itu. Intinya bisa nempatkan sih. Ya. Aman jadi. Ini udah panjang lebar kita ngomong bareng Bang Aan hari ini. Iya. Tapi saya merasa banyak yang kurang. Tapi ya it's okay. Mungkin kita bisa buat sesi kedua, ketiga, keempat karena Bang Aan Mau mengulik habis tentang kehidupannya gitu ya. diulik habis. Nah, Bang Aan, setelah kita ngobrol panjang tadi, mungkin Bang Aan bisa kasih speech untuk atau motivasi atau apapun pesan untuk terutama ya teman-teman di San Agustin, bagaimana kita harus mengolah segala berkat dari Tuhan yaitu hobi yang kita miliki. Ke hobi dulu atau motivasi secara umum dulu? Terserah Bang. Iya. Silahkan. Kalau saya prinsipnya begini, always be number one wherever you are. Selalu jadi nomor satu dimanapun kamu. Walaupun orang anggap mungkin itu tempat yang paling rendah atau orang remehkan, kamu harus tetap jadi nomor satu di situ. Supaya ketika nanti kamu di tempat lain, kamu tetap bisa jadi nomor satu. Pokoknya dimanapun kamu harus tetap jadi nomor satu supaya nanti tempat itu akan mengikuti kamu menjadi nomor satu. Dan saya harus menjadi pengaruh besar untuk tempat di mana saya berada. Saya optimis untuk itu. Always be number one. Saya maunya hidup saya begitu. Kemudian untuk teman-teman semua yang nonton podcast ini, ya bukan hanya San Agustin ya. Kebetulan saya punya kesempatan diwawancara ya. Belum pernah ya. Cakep. Belum pernah yang namanya diulik kehidupan. Makanya panjang banget, banyak banget kalau mau ngulik kehidupan saya. Akhirnya San Agustin yang pertama kali Iya. mengulik Bang Aan. Ya benar. Jadi saya hanya bilang untuk teman-teman yang punya skill di luar sana, tetapi di manajemen saya sudah sampaikan. Jangan kamu kalau orang Dayak bilang maruk kali ya. Maru. Ya. Rakus. Ya jangan rakus. Jangan rakus pengen ini pengen itu, kamu ingin kuasa ini kuasa itu, tetap fokus pada satu. Ketika kamu ingin sukses, fokus dulu di satu tujuanmu, di satu skill. Kalau yang arahnya ke skill ya, fokus dulu di satu skill. Kamu buat skill itu sampai benar-benar menjadi hidupmu, jadi jiwamu. Dan akhirnya ketika kamu fokus, skill itu akan menghidupi kamu. Apapun skillnya. Bukan hanya nyanyi ya, jadi orang berpikir harus jadi penyanyi. Sekarang banyak nih orang pada nanya, bang mau jadi penyanyi, dikiranya mungkin semudah itu bisa dapat panggung dan segala macam. Intinya apapun skill kamu, baik itu editor, modeling, nyanyi, kan orang mungkin selama ini banyak memandang sebelah mata hal-hal seperti itu. Yang bagusnya berarti yang berprestasi dan IPK tinggi atau nilainya paling bagus lah. Skill kamu itu pilih yang mana, fokus, raih sampai di level paling tinggi. Baru kamu boleh pilih skill yang lain. Jangan mengambil 2-3 skill kalau satu saja belum kelar. Maksudnya hidup itu kelarkan dulu yang satu gitu. Baru pilih yang lain. Ya intinya jangan mudah nyerah. Baru satu kali berkarya gagal sekali udah nyerah. Gagallah sampai porsi gagalmu itu selesai. Kayak Unbagged dong, lagu ke-80 baru viral. Harus nunggu berapa lagu tadi Bang? 80. Tapi kalau teman-teman di rumah bisa cuma 2 lagu langsung viral, berarti kalian lebih hebat dari Bang Aan. Iya, lebih hebat, iya. Harusnya begitu. Intinya jangan maru. Iya. Oke Bang Aan, Iya. terima kasih sudah meluangkan waktunya ke Sunpot. Dan Iya. terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menjadi bagian dari San Agustin. Iya. Semoga Bang Aan selalu eksis, entah itu Amin. menjadi dosen, entah itu pun menjadi seniman di Kalimantan Barat. Amin. Dan terima kasih untuk Sobat San Agustin, terutama yang mendengarkan Sunpot pada hari ini. Kita banyak menggali informasi, menggali inspirasi dari Bang Aan Baget. Dan nantikan kembali
podcast dari Sunpot. Terima kasih.